Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apakah putramu baik-baik saja? Pria tua buta itu muncul di samping Sui. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini, saya meremehkan karakter ini yang selamat dari larangan kuno gelap 30.000 tahun, sedemikian rupa sehingga pada saat terakhir, saya membiarkannya melarikan diri. Saint Child of Nirvana ini memang tidak sederhana, dan Taoisme dari basis kultivasi Yuan Fu realemnya sudah memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk membunuh Nyonya Miao Hua dan karakter Stargathering realem lainnya. Pedang Sui sebelumnya, saya pikir itu bisa membunuh putra Nirvana, tetapi saya tidak pernah memikirkannya, tetapi itu hanya melukai lawan. Sekarang aku memikirkannya, Sui menyadari bahwa alasan mengapa lawan bisa bertahan dari pedangnya sendiri adalah karena dia memakai senjata sihir pertahanan yang sangat kuat. Selain itu, orang ini memiliki beberapa kartu penyelamat yang luar biasa di tangannya. Seperti manikro perak barusan, kekuatan ledakannya sebanding dengan pukulan penuh karakter fase roh, membuat Sui harus menghindarinya. Monster seperti ini, yang mampu bertahan dalam keheningan 30.000 tahun, pasti memiliki asal yang sangat penting, terlebih lagi, sebelum dia diam, para guru dan tetuanya pasti telah menyiapkan banyak cara untuk menyelamatkan nyawanya di antara para pembudidaya Yuan Dao. Di benua Changqing hari ini, orang-orang seperti ini benar-benar kelas atas. Orang tua buta itu berkata, dan tuan muda dapat dengan mudah melukainya, yang benar-benar menakjubkan. Pemuda itu meragukan bahwa di antara para pembudidaya di dunia, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan putranya. Orang tua ini yang memiliki nada yang sama dengan sarkofagus lampu hantu, triknya benar-benar sempurna, tidak peduli apa, selama itu ada hubungannya dengan Sui, dia selalu dapat menemukan titik masuk untuk menyanjung. Jangan meremehkan para pahlawan dunia. Sui berkata, meletakkan tangannya di punggungnya, dan berjalan ke kejauhan. Tuan muda, bagaimana dengan karakter dari Dukun Yin? Orang tua buta itu buru-buru bertanya. Dia berbicara tentang Leng Yue dan yang lainnya. Bukankah aku mengatakan, hanya memenggal kepala kejahatan? Juga, apa yang kamu katakan sebelumnya sangat menarik bagiku, metode keabadian, tidak membunuh semut, pedang jenderal, bukan membunuh semut. Sui melayang pergi tanpa menoleh. Orang tua buta itu tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan mengejarnya. Di belakang mereka, Lian Lengyue dan yang lainnya, yang terluka parah, semua merasakan kebahagiaan seperti sisa hidup mereka. Tuan muda, Xiao Lao akan pergi. Dalam perjalanan, orang tua buta itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, jika Tuan muda membutuhkan bantuan Xiao Lao di masa depan, nyalakan saja, lentera Yingtian, ini, selama masih di musim panas yang besar ini. Wilayah, orang tua kecil itu pasti akan muncul di depan putranya dalam sehari. Dia mengeluarkan lentera kertas hitam seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Sui dengan kedua tangan. Sui mengambil benda ini, dan sambil melihatnya, dia berkata, jangan lupa apa yang saya katakan, jika Anda mengalami masalah, Anda dapat datang kepada saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda dapat menemukan saya. Sulit. Orang tua buta itu menyeringai dan berkata, orang tua kecil itu telah lama mengingatnya di dalam hatinya. Tak lama kemudian, lelaki tua itu berbalik. Menyaksikan sosok kurusnya menghilang, Sui menghela nafas dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa keluhan dari kehidupan sebelumnya akan melibatkan lampu hantu di sarkofagus. Bima, sebelum kembali ke Great Wilderness Kyushu sebagai guru, kamu tidak boleh mati. Sui bergumam dalam hatinya, ekspresinya polos seperti air. Di halaman. Setelah Sui kembali, dia berbaring malas di kursi rotan, seluruh tubuhnya kendur dan benar-benar santai. Saya memasuki Xiao Fengdu hari ini, pertama saya pergi ke kuil Cheng Huang untuk berjalan-jalan, dan kemudian saya bertemu di kota hantu. Orang tua buta yang mengambil lampu hantu untuk mengambil sarkofagus. Sampai saya datang ke halaman ini, saya akan beristirahat, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari putra suci Yin Samen Nifeng membunuhnya. Pada saat inilah Sui benar-benar punya waktu untuk beristirahat.
Ketika dia tidak berkultivasi, dia selalu sangat malas, dia tidak pernah berdiri ketika dia bisa berbaring. Saudara Suyi, lihat gelang ini. King Ye tersenyum dan melangkah maju, menggulung lengan-lengan kirinya, memperlihatkan lengan kristal seputih salju, merentangkannya di depan Suyi, dan menggoyangkan gelang giok di pergelangan tangannya. Pergelangan tangan Hao mengembun es dan salju, gelang giok di sekitar langit. Gambar ini tidak diragukan lagi menyenangkan mata. Ya, Suyi mengangguk. Dia secara alami melihat sekilas bahwa gelang giok ini terbuat dari giok ilahi King Han, yang sangat langka. Namun, dibandingkan dengan harta, pesona seorang gadis yang menawan, polos, dan cantik tidak diragukan lagi lebih menarik. King Ye menarik lengannya dan berkata dengan tegas, "Saudara Suyi, ini adalah harta karun yang tersembunyi di lampu hantu yang saya pilih, yang disebut, Gelang Tianying King Guang, yang dapat mengingatkan formasi pertahanan yang disebut, formasi roda roh 7 bintang, dilepaskan, yang dikatakan mampu memblokir pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik di alam transformasi roh." Berbicara, dia mengeluarkan botol giok, menyerahkannya kepada Suyi, dan berkata, "Saudara Suyi, saya bisa mendapatkan harta ini, terima kasih atas bantuan Anda, dalam botol giok ini adalah sumsum misterius, Zenlong, Anda harus menerimanya." Suyi terkejut. Melihat tatapan serius gadis itu, Suyi akhirnya menerima sebotol esensi yang berharga dan mendalam ini. "Rekan Taoisu, saya menerima berita sebelumnya bahwa paman kecil King Ye akan datang nanti." Pada saat ini, Ling Yunhe melangkah maju sambil tersenyum dan memberitahu Wen Xinzhao apa yang terjadi. Suyi mendengarkan dan berkata, "Dengarkan apa yang kamu katakan," lalu Wen Xinzhao adalah pendekar pedang yang sangat berbakat. Ling Yunhe mengangguk dan berkata dengan emosi, "Di antara para pembudidaya yang telah dilihat Ling, dalam hal bakat dalam ilmu pedang, saya belum pernah melihat yang sekuat suster muda Wen." Berbicara, dia akan berbicara tentang perbuatan masa lalu Wen Xinzhao satu per satu. Pada usia 14 tahun, dia sudah menjadi penyihir pendekar pedang yang tak tertandingi di generasi muda Tianyi Jiange, yang dikenal sebagai setan pedang kecil. Pada usia 15 tahun, ia memecahkan formasi pedang Tian Luo Sengxing, dan menjadi murid tertutup dari biksu utama Han Yan di Kuil Yuntian. Perbuatan yang begitu mempesona membuat Suyi sedikit tertarik pada gadis bernama Wen Xinzhao ini. Kuil Yuntian adalah salah satu dari 4 kekuatan kultivasi teratas di Daxia. Ketika Wen Xinzhao berusia 3 tahun yang lalu, dia dapat diterima sebagai murid oleh seorang biksu spiritual yang hebat dengan ilmu pedangnya. Ini tidak sesederhana itu. Namun, apakah dia bisa disebut penyihir pendekar pedang atau tidak, kita mungkin bisa melihat 1 atau 2 saat kita bertemu. Saat dia berbicara, sebuah kapal harta karun tiba-tiba terbang ke sisi ini di langit di kejauhan. Kapal harta karun itu panjangnya lebih dari 10 kaki, menghancurkan awan, membawa cahaya yang indah, banyak biksu di kota Sanyin khawatir. Kapal harta karun ini sangat mengesankan. Siapa pria besar yang mengunjungi kota Sanyin kita ini? Banyak beku bertanya-tanya. 8 bendera pemandangan Yuntian. Ya Tuhan, ini adalah kapal harta karun kuil Yuntian. Ya. Tokoh senior yang berpengetahuan luas berseru, mengenali bendera pertempuran yang ditanam di kapal harta karun, yang unik untuk 4 kekuatan teratas di Daxia, kuil Yuntian. Pembangkit tenaga kuil Yuntian. Di kota Sanyin, ada sensasi. Saya tidak tahu berapa banyak biksu yang terkejut, dan mereka melihat kapal harta karun dengan kekaguman dari hati mereka. Daxia memiliki wilayah yang luas dan terbagi menjadi 13 negara bagian. Ada ratusan kekuatan kultivasi di wilayah itu. Itu bisa disebut Taoisme yang makmur. Di antara mereka, ada kuil Yuntian. Untuk pembudidaya Daxia, tidak ada perbedaan antara kuil Yuntian dan tanah suci yang tidak terjangkau. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap murid istana ilahi Yuntian, yang ditempatkan di wilayah Nanzu, adalah eksistensi yang tidak ada yang berani memprovokasi. Dan sekarang, sebuah kapal harta karun dari kuil Yuntian sedang berlayar di atas kota Sanyin, kota paling selatan di Nanzu di Daxia, bagaimana tidak mengejutkan. 8 pemandangan langit. King Ye, seharusnya paman kecilmu yang ada di sini. Pada saat ini,
Ling Yunhe juga sedikit bersemangat. Di bawah tatapan mereka, kapal harta karun yang mempesona segera datang ke langit di atas halaman, perlahan-lahan mengambang di sana. Kemudian 3 pria dan 1 wanita keluar dari kapal harta karun. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah putih salju, dengan bahu lebar dan pinggang sempit, membawa karung pedang abu-abu sepanjang 4 kaki, tampak cerah. 2 pria dan 1 wanita lainnya juga memiliki gaya mereka sendiri. Pada pandangan pertama, mereka adalah naga dan burung phoenix, dengan sikap yang luar biasa dan sikap yang luar biasa. Hanya, ketika mereka melihat mereka, Ling Yunhe dan King Ya terkejut bersama. Dalam hal ini, tidak ada detak jantung. Pada saat ini, pemuda berjubah putih dengan tas pedang datang ke halaman bersama yang lain. Pemuda berjubah putih menyapu mata semua orang, lalu tersenyum pada Ling Yunhe dan King Ya, dan berkata, keduanya pasti gadis Ling Yunhe, Dao Youling dan King Ya. Ling Yunhe mengepalkan tinjunya dan menyapanya, tepat, berani menanyakan nama Yu Zun. Di bawah Huo Yunseng, aku di sini untuk menyambutmu atas perintah kakak senior Wen. Pemuda berjubah putih itu tersenyum cerah. Kenapa pamanku tidak datang? King Ya mau tidak mau bertanya. Tuan kecil. Huo Yunseng, seorang pemuda berjubah putih, tertegun sejenak, lalu dia segera mengerti, dan berkata sambil tersenyum, ketika melewati kota Lingku, kakak senior Wen menemukan beberapa hal yang sangat penting, dan tidak dapat pergi untuk sementara waktu. Sementara, dan khawatir tentang keduanya menunggu sudah terlalu lama, jadi saya telah dikirim untuk datang dan membawa Anda ke kota Lingku untuk bertemu dengan kakak senior Wen. Kemudian semua orang mengerti. Ling Yunhe tersenyum dan berkata, ini kebetulan. Sebelum kami menerima berita itu, kami bersiap untuk berangkat ke kota Lingku besok. Huo Yunseng melirik Su Yi, Yuan Heng dan Bai Wenxing, dan bertanya, teman Ling, siapa ketiga rekan Tao ini? Ling Yunhe tersenyum dan memperkenalkan identitas Su Yi dan yang lainnya. Mengetahui bahwa mereka adalah teman Ling Yunhe dan King Ya, Huo Yunseng tersenyum dan mengangguk, lalu berkata kepada Ling Yunhe, belum terlambat, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Ling Yunhe memandang Su Yi dan berkata, teman Su, bagaimana menurutmu? Bagaimanapun, Ling Yunhe adalah seorang kultivator dari alam pengumpulan bintang, tetapi ketika dia membuat keputusan, dia meminta petunjuk kepada bocah bernama Su Yi. Baik. Su Yi meregangkan pinggangnya panjang di kursi rotan, lalu bangkit, menyingkirkan kursi rotan, dan berkata, ayo pergi. Pada hari yang sama, kapal harta karun kuil Yuntian membawa Su Yi dan rombongannya menjauh dari kota Sanyin dan terbang menuju kota Lingku di Nanzhou. Ketika kapal harta karun itu terbang di awan, lambung kapal yang panjangnya lebih dari 10 kaki telah berubah menjadi 100 kaki, seperti kapal yang sedang membangun. Di salah satu paviliun. Tolong semuanya. Huo Yunseng berkata sambil tersenyum, dan mengatur jamuan makan di sini untuk menghibur Su Yi dan rombongannya. Ketika Su Yi dan yang lainnya duduk satu persatu, seorang wanita di samping Huo Yunseng tiba-tiba berkata, kakak senior, aku harus kembali ke kamarku dulu. Wanita ini berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan wajah cantik, sanggul tinggi, dan gaun hitam panjang, temperamennya sedingin gunung es. Namanya Ren Yuyu, murid sejati dari sekte dalam istana surgawi Yuntian. Huo Yunseng terkejut dan berkata, saudari Ren, ada apa? Ren Yuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Setelah semua, dia berbalik. Turun dan minum dengan 2 pembudidaya iblis ini. Namanya Qian Tianlong, dan dia juga murid sekte dalam istana ilahi Yuntian. Saat berbicara, Qian Tianlong melirik Yuan Heng dan Bai Wenxing yang duduk di kursi yang berlawanan. Ekspresi Yuan Heng dan Bai Wenxing sedikit berubah, dan ada rasa malu dan marah di hati mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar arti dari kata-kata ini? Jangan terlalu memikirkan mereka, Suster Junior Ren memiliki temperamen dan temperamen seperti itu. Aku mungkin langsung, tapi aku tidak jahat. Pria berjubah perak Qian Tianlong tertawa. Yuan Heng dan Bai Wenxing terdiam. Jelas, keturunan istana surgawi Yuntian ini sama sekali tidak ingin melihat 2 pembudidaya iblis ini. Ling Yunhe mengerutkan kening. Wajah King Ya sedikit tidak senang.
Melihat ada yang salah dengan suasananya, Huo Yunseng tersenyum dan berkata, ayo, minum. Qian Tianlong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dan dari awal hingga akhir, Su Yi duduk di sana, minum dan minum, menonton adegan ini dengan mata dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu di dalam hatinya bahwa keturunan kuil Yuntian ini, apakah itu Ren Yuyu yang telah pergi sebelumnya, Qian Tianlong, atau bahkan Huo Yunseng, yang tampaknya sopan, jelas tidak peduli dengan mereka. Dengan serius. Hanya ketika berhadapan dengan Ling Yunhe dan King Ya, sikap mereka bisa lebih sopan dan hangat. Namun, ini hanya masalah sepele, dan Su Yi tidak peduli. Para murid dari Sekte Gerbang memiliki sedikit banyak kebanggaan dan kesombongan superioritas. Pesta telah dimulai. Huo Yunseng dan dua keturunan lainnya dari kuil Yuntian tampaknya telah mengabaikan Su Yi, Yuan Heng dan Bai Wenxing dengan sengaja atau tidak, hanya minum dan mengobrol dengan Ling Yunhe dan King Ya. Ling Yunhe merasa sedikit malu ketika dia melihat pemandangan seperti itu, dan menghela nafas dalam hatinya. Kuil Yuntian adalah salah satu dari 4 tradisi Tao teratas di Daxia. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Su Yi, yang diabaikan oleh mereka, adalah eksistensi yang menakutkan dan kuat? Rekan Taoisu, aku bersulang untukmu. Ling Yunhe tersenyum dan mengangkat gelasnya. Su Yi mengangguk, mengangkat gelasnya dan minum. Saudara Su Yi, aku juga menghormatimu. King Ya juga mengambil gelas anggur dan berkata dengan suara yang jelas. Su Yi tidak akan pernah menolak. Setelah itu, Ling Yunhe dan King Ya masing-masing memanggang Yuan Heng dan Bai Wenxing. Pada saat ini, Qian Tianlong tiba-tiba bertanya, rekan Daoisu ini, beranikan diri untuk bertanya, saya tidak tahu dari mana Anda berasal, dan dari sekolah mana Anda belajar. Su Yi berkata dengan ringan, tidak mungkin. Qian Tianlong terkejut, bermain dengan gelas anggur di tangannya, matanya halus. Ling Yunhe berkata sambil tersenyum, jangan melihat sesama Taoisu ketika dia masih muda, tetapi pada kenyataannya, perilakunya tidak terduga, jauh dari sebanding dengan orang biasa. Qian Tianlong menyela sambil tersenyum, ini wajar, rekan Taoisu ini, sebagai kultivator longgar, masih dapat memulai jalan Yuan Dao pada usia yang begitu muda, dan tinggal di musim panas yang besar ini. Mungkin tidak dapat melakukannya. Bandingkan dengan keturunan dari kekuatan besar itu, tapi itu tidak buruk. Dalam kata-kata, ada sentuhan komentar tingkat tinggi. Ling Yunhe mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Huo Yunseng mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, rekan Taois Ling, ayo, aku akan bersulang untukmu. Silahkan. Ling Yunhe juga mengangkat gelasnya dan menelan kata-kata yang penuh dengan kata-kata. Dia menyadari bahwa bahkan jika dia menceritakan perbuatan masa lalu Su Yi satu persatu, keturunan dari kekuatan top ini tidak akan mempercayainya. King Ya bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang ini terlalu arogan. Bagaimana bisa saudara Su Yi dibandingkan dengan pembudidaya lepas biasa? Dia benar-benar tidak memiliki mata. Meskipun temperamennya naif, intuisinya sangat tajam. Dia telah lama mengetahui bahwa Huo Yunseng dan yang lainnya memiliki masalah dengan sikap mereka terhadap Su Yi, Yuan Heng, dan Bai Wenxing. Gadis King Ya, ketika kita berangkat dari sekte kali ini, kakak senior Wen mengatakan bahwa dia akan merekomendasikanmu untuk bergabung dengan kuil Yuntian kami. Pada saat ini, seorang pemuda tampan lainnya dengan jubah Cina tiba-tiba tersenyum dan berkata, dengan kata lain, kita akan menjadi keluarga yang sama di masa depan. Sun Feng, seperti Huo Yunseng, Ren Yuyu, dan Qian Tianlong, adalah murid dalam istana surgawi Yuntian dan berkultivasi pada tahap akhir ini dia. King Ya mendengus dan berkata dengan tidak setuju, saya harus memikirkan masalah ini dengan serius. Setelah melihat penerus kuil Yuntian, King Ya sedikit ragu, apakah akan mengikuti pengaturan Tuan Muda Wen Xinzhao dan beribadah di Akademi Yuntian. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Dengan status terpisah kakak senior Wen di sekte, itu hanya masalah kalimat untuk mengatur gadis King Ya memasuki sekte kami untuk berlatih. Sun Feng berkata sambil tersenyum, dia jelas salah paham, dan dia pikir King Ya khawatir tentang bagaimana berhasil memasuki sekte. King Ya tertegun sejenak, dan berkata, apakah Tuan Muda memiliki status tinggi di kuil Yuntian?
Ling Yunhe juga menunjukkan rasa ingin tahu. Saya melihat wajah Sun Feng menunjukkan rasa hormat dan berkata, kakak senior Wen menyapu semua rekan dan keluar sebagai yang teratas dalam kompetisi murid dalam setengah tahun yang lalu. Kakak senior menjabat sebagai tetua pintu dalam, tetapi saya mendengar bahwa kakak senior menolak pada alasan untuk berkonsentrasi pada kultivasi Tao. Huo Yunseng juga menghela nafas dengan emosi, tidak hanya itu, bahkan leluhur spiritual dari sekte ini memuji kakak senior Wen, dan menganggapnya sebagai ilmu pedang yang paling mempesona di sekte tersebut selama hampir 800 tahun. Keajaiban. Di wilayah Daxia hari ini, reputasi iblis pedang kecil kakak senior Wen telah lama dikenal dunia. Hai. Ling Yunhe tidak bisa menahan napas. Sebagai salah satu aliran Tao teratas di Daxia, Kuil Yuntian adalah salah satu sekte Taoisme teratas. Tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Wen Xinzhao hari ini tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih kuat daripada 3 tahun lalu. Apakah kalian semua sangat kuat? Mata Qingya bersinar. Sikap kakak senior Wen, lebih dari sekadar kata yang bisa menggambarkannya. Sun Feng berkata santai, melihat sepanjang musim panas, hanya generasi muda pendekar pedang sekte pedang Tiansu Yu Wensu, Li Handeng yang mempesona dari sekte Qingyi Dao, dan kuil Mahazen yang lahir dengan hati Zen yang tidak ternoda. Anak, hukum debu. Ini adalah karakter mempesona yang tiada taranya, sebanding dengan kakak senior Wen. Setelah mendengar ini, Ling Yunhe sangat bersemangat dan wajahnya cerah. Ada begitu banyak orang kuat di musim panas ini. Qingya terkejut. Inilah alam, Daxia adalah penguasa benua Changqing, dengan wilayah yang luas dan Taoisme yang makmur, belum lagi Yu Wensu, Li Handeng, dan Chen Lu, yang sudah lama terkenal di dunia, katakan saja di Daxia semua di seluruh dunia, ada juga banyak bakat dan penyihir berbakat dan luar biasa. Huo Yunseng berkata dengan ringan, menurut apa yang dikatakan kepala sekolah kita, sebelum kedatangan dunia yang cerah, pasti akan ada lebih banyak benih kultivasi di dunia ini, seperti bintang-bintang di langit, saling melengkapi dan bersaing untuk kecantikan. Setelah mendengarkan semua ini, Yuan Hang dan Bai Wenxing juga bergejolak di dalam hati mereka. Dunia kultivasi Daxia ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Hanya Suyi yang acuh tak acuh seperti biasanya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melihat banyak jenius yang cukup untuk mengejutkan surga. Di antara orang-orang itu, ada putra alami yang dikenal sejak lahir, talenta yang tidak memiliki bakat selama berabad-abad, dewi agama besar yang menutupi dunia, dan keturunan darah murni dan roh sejati. Semakin saya melihatnya, semakin saya melihatnya. Terlebih lagi, musim panas yang besar ini adalah dunia sekuler, dan meskipun ada banyak jenius dan jenius di dalamnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan Kyushu yang liar? Saudara Suyi, di mataku, kamu tidak lebih buruk dari paman kecilku. Qingya berkata sambil tersenyum. Huo Yunseng dan yang lainnya terkejut, dan tidak bisa menahan tawa. Menurut mereka, memang ada karakter yang tidak lebih buruk dari kakak senior Wen Xinzhao, tetapi pada akhirnya mereka hanya segelintir orang. Tetapi di antara mereka, tidak mungkin memiliki nama keluarga Su. Itu hanya pembudidaya longgar tanpa sekte, bagaimana bisa dibandingkan dengan peri surgawi? Gadis Qingya, kamu tidak bisa membicarakannya dengan orang lain di masa depan, jika tidak, kamu akan ditertawakan. Sun Feng mengingatkannya dengan ramah. Candaan. Qingya terkejut. Tidak menunggunya untuk berbicara, Huo Yunseng tiba-tiba berkata, omong-omong, saya ingat satu hal. Baru-baru ini, di Daxia, sosok menakjubkan bernama Yue Xichan muncul. 2 minggu yang lalu, pada pertemuan kultivator, 1 orang dan 1 pedang, wanita ini mengalahkan 13 biksu dari kekuatan kultivasi yang berbeda berturut-turut, bahkan murid sejati sekte Qingyi Dao, Luo Hanchuan, juga dikalahkan oleh wanita ini. Pertempuran ini mengejutkan keterampilan Yue Xichan. Dikatakan bahwa pada saat itu, wanita ini ditemukan oleh leluhur spiritual sekte pedang Tiansu dan ingin membawanya ke budidaya sekte pedang Tiansu, dan berjanji untuk dapat memilih murid sejati dari sekte pedang Tiansu. Sekte batinnya. Tapi siapa sangka bulan ini Xichan menolak. Kejadian ini juga menjadi cerita yang aneh, dan telah menjadi pembicaraan banyak kekuatan kultivasi setelah makan malam.
Pada saat ini, Qian Tianlong juga berkata dengan santai, "Ya, saya juga mendengar tentang ini. Dikatakan bahwa penampilan Yue Chan seindah peri, dan ilmu pedangnya bahkan lebih luar biasa dan luar biasa. Bahkan saya tidak tidak ingin mengalami sikap wanita ini secara langsung." Raja Bulu Yue Chan. Yuan Heng terkejut dan menatap Sui. Reaksinya pun menarik perhatian orang lain yang hadir. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.